apapun bentuk desain itu akan ada orang yang mengganggu di tengah jalan. Kemudian IoT, AI dan sebagainya memerlukan device ya. Ini kata orang itu Amerika sudah kalah dibanding Cina, walaupun siapa tuh Jensen Huang tidak mengakui itu ya, karena Nvidia kan ada di Amerika. Kemudian ada geopolitik, ini Mas Arief itu Pak sudah baca bukunya siapa itu ya. Ya. Kemudian ini tadi global apa? Supply chain tadi ya, kita merancang saja ini ya, kita belum masuk di sini mungkin ya, mungkin baru 1, 2, 3 lembaga yang mungkin proof of concept ya, tapi belum dijual ya. Kalau ini sudah menjual ya. Kemudian wafer foundry ini pabriknya, dan setelah pabriknya itu nanti ada lainnya yang melakukan assembly, test dan packaging. Nah, ini sudah disebut ini Malaysia, Vietnam dan Filipina. Kita belum masuk di sini. Jadi kalau secara teknis ini mungkin tidak akan saya bahas secara detail. Jadi ada ini kan ada IP itu sebenarnya kekayaan intelektual dalam bentuk ini, dan di netlist juga gitu. Nanti di sini ada Verilog, VHDL atau sistem C, sistem Verilog dan sebagainya. Kemudian setelah di physical synthesis lalu di layout dan kemudian dikirim ke pabrik, lalu kita buffer ini nanti harus dipotong-potong menjadi IC, dan ini IC harus duduk di packaging ya, kayak ini ada kaki-kakinya dan sebagainya, lalu dijual sebagai COTS, commercial off the shelf, atau dijual sebagai custom IC, yaitu permintaan dari user sendiri ya. Nah, kemudian hardware root of trust yang selama ini buku-buku security itu mengabaikan hardware. Dikiranya adalah kriptografi di level application layer itu sudah cukup. Padahal kalau kita lihat itu di setiap mesin ATM itu pasti ada hardware security module. Kita tidak bisa mengandalkan hanya pada software saja ya. Itu akan gampang dihack oleh hacker dan membahayakan uangnya nasabah ya. Nah, ini root of trust itu sekarang harusnya di sini. Harusnya ada di level hardware. Hacker akan kesulitan untuk menghack ini karena dia harus turun ke physical layer, tidak bisa bekerja di application layer saja ya. Nah, ini lebih detail lagi, kita belum punya peralatannya itu untuk elektromagnetik, belum ada, tapi sebenarnya masih sederhana sekali ya. Di sekitar laptop itu bisa kita baca electromagnetic wave, dan dari situ kita bisa menebak passwordnya ya. Kemudian, nah ini ada 5 ancaman dari hardware. Yang pertama adalah hardware Trojan. Itu dimasukkan di situ dalam supply chain. Nah, walau desainnya dalam bentuk apapun itu bisa dimasukkan ya. Apalagi kalau hanya bentuknya Verilog atau VHDL lalu diedit dan kemudian dimasuki Trojan, yang nanti dia akan bekerja kalau di-trigger oleh sesuatu yang dirumuskan. Di situ isinya adalah triggering dan payload. Ini semacam cross-site scripting tetapi hardware ya, semacam itu, atau buffer overflow tapi hardware ya. Kemudian side channel attack. Nah, kita ada paper yang kita publish di Q3-nya UTHM, University of On, yang kita melihat bahwa kita beli IC ya, kita beli IC ECDSA ya, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, itu sudah dalam bentuk IC, tetapi elliptic curve itu sudah bisa dibobol juga oleh sesuatu yang disebut Minerva. Kemudian ada fault injection, sengaja dimasukkan itu, counterfeiting, jadi IC palsu yang masuk. Ini selalu yang disalahkan Amerika adalah Shenzhen ya. Di Shenzhen itu desktop lama itu diambil semua IC-nya, kemudian disablon ulang seolah-olah menjadi sesuatu yang baru dan kemudian dijual lagi. Nah, ini kan cara pandangnya Amerika, jadi Cina pasti salah gitu ya, counterfeiting. Kemudian
IP piracy. Jadi IP-nya itu ditangkap di tengah supply chain. Ini kan kita ngirimnya dalam bentuk file kan. Ini lewat supply chain, lalu kita ada orang yang menangkap itu, lalu produksi. Atau kalau fabrication foundries-nya, pabriknya tidak bisa dipercaya, misalnya kita pesan 1 juta karena analisis market kita mengatakan bahwa hanya ada market untuk 1 juta IC, pabriknya membuat 2 juta. Lalu sebelum dia ngirim ke kita, 1 jutanya dia sudah disebar ke pasar, sehingga kita kehilangan market share, atau bahkan mungkin jadi 0 market share kita itu ya. Kemudian physical tampering and probing ya, jadi termasuk membaca non volatile memory, dan ini kebutuhan kita laboratorium tadi yang saya nyatakan, kalau misalnya ada badan pengawas integrated circuit itu harus punya pesawat sinar X dan sebagainya untuk melihat fasilitanya tidak murah lah ini ya, untuk melihat insight di dalam IC-nya itu gambarnya apa, sebenarnya sirkuitnya itu sirkuit apa ya. Jadi ini sudah kita sebut tadi. Lalu nah ini yang dilakukan oleh kami di kampus, atau kita di kampus itu specification lalu desain, ini menggunakan Verilog atau VHDL, atau bahkan menggunakan gambar skematik, lalu kita melakukan RTL, sintesis, kemudian logic synthesis tadi, misalnya RTL itu register transfer level, kita flatten menjadi gate level netlist itu menggunakan logic synthesis. Di sini ada optimasinya, tidak sekedar memetakan satu komponen ke, misalnya kita punya decoder lalu dijadikan ini isinya adalah terdiri dari OR dan AND misalnya. Tidak hanya itu, tapi ada optimasinya sehingga space-nya nanti mengecil dan delay-nya juga mengecil, power-nya juga mengecil ya. Kemudian physical synthesis ini, kemudian layout GDS2. GDS2 ini yang ini kan placement and layout itu bisa kita lakukan di level universitas ya, karena pemerintah sudah membagi software Cadence ke berbagai universitas ya, sehingga dengan Cadence kita bisa menghasilkan GDS2 yang nanti dikirim ke pabrik, dan selanjutnya nanti ada testing, packaging dan sebagainya. Nah, yang harus dicatat adalah kita tidak boleh salah ya, tidak boleh ada error ya, karena kalau error itu nggak bisa diedit hardware itu ya. Kalau software kan mudah diedit ya, tapi kalau hardware ya sudahlah, kita rugi sekian miliar untuk pabrikasi gitu ya. Kemudian di kanan ini in-house saja ada attack sebetulnya itu ya. Kemudian third party ya, IP vendor attack, lalu karena kita bisa juga tidak merancang sendiri, tapi kita ngambil dari third party, nanti kita integrasikan dengan desain kita. Kemudian CAD tool-nya sendiri bisa punya masalah juga ya, seperti Cadence itu ya belum tentu Cadence ya, tapi kalau kita menggunakan CAD tool yang mungkin tidak standar itu akan ada malware-nya yang mengganggu desain kita. Kemudian di level fabrication juga gitu, di level testing juga ada attack, di level design juga ada attack ya. Ini juga FPGA pun bisa di Trojan attack ya, karena terbatas waktunya, dan sebenarnya kita harus berbicara di level lebih strategik ya, apakah Indonesia itu perlu membuat sendiri pabrik IC di dalam negeri, karena kalau Amerika itu ngotot dia bikin pabrik, dia tidak mau import dari Taiwan atau dari Cina. Kalau Taiwan sudah jadi teman ya. Cina yang dia tidak mau produk-produk Cina itu masuk Amerika, maka TSMC pun ada pabriknya di Amerika, sehingga tidak pengawasannya bisa lebih melekat, tetapi biayanya kan besar. Jadi kalau mau kompetitif itu mesin ASML-nya itu UV litografinya itu mungkin harus diupdate. Sekarang mungkin apakah sudah sampai 2 nano sekarang ya, 2 nanometer, nanti kompetisinya banyak. Nah, karena itu usul saya adalah Indonesia harus mencari
logik atau desain yang tidak memerlukan ukuran yang kecil. Jadi kalau kita beli sekarang, nanti tahun depan harus membeli lagi mesinnya, itu yang bisa kan TSMC ya. Karena dia punya proyek banyak sekali dari berbagai dunia, dari seluruh dunia, makanya dia bisa meremajakan terus ya. Nah, kita gimana caranya siasatnya agar kita menemukan hardware yang memang diperlukan oleh banyak orang. Dia hardware-nya sederhana, bukan prosesor ya, tetapi diperlukan banyak orang. Dulu Huawei kan itu memulai dengan NAND saja, yaitu memori ya, memulai dengan NAND saja dan itu terus membesar ya. Ya ini yang harus kita pikirkan. Lalu ini physical unclonable function itu sebenarnya challenge response ya. Protokol itu challenge response kayak immobilizer mobil kita itu akan di-query oleh mobil dan kemudian akan jawab. Kalau jawabannya benar, mobilnya akan terbuka pintunya. Dan ini digunakan sekali saja. Jadi ada hardware yang bisa mengenerate proof pasangan challenge response itu di-generate terus ya, seperti OTP lah gitu ya. Tapi itu pasangan challenge dan respon. Kemudian logic obfuscation dan locking. Logiknya itu disembunyikan. Sehingga di jalan dalam supply chain itu orang tidak tahu itu sebenarnya logic untuk apa ya. Ya ini seperti split manufacturing itu juga kita kalau subkontrak software itu kan juga sulit kan. Nah, orangnya pasti tahu software itu kira-kira untuk apa. Nah, bagaimana kita bisa men-split antara transistor dan interconnect itu melalui dua pabrik. Kemudian ada Trojan detection, yaitu paper Mbak Indri yang akan segera muncul di IEEE Access. Kemudian design for trust. Ya. Jadi trust itu sendiri harus sudah embedded di dalam proses desain sehingga orang tidak bisa macam-macam dengan desain kita. Kita bisa ngeklaim bahwa ini desain kita dan kita bisa mencegah orang atau pabrik untuk overproduction yang nanti menghabiskan market share kita. Nah, ini AI ya. AI ini juga bisa dua arah itu ya. AI untuk security, tapi juga security untuk AI. AI-nya yang untuk security itu sendiri harus disecurekan dengan security ya. Kemudian ini misalnya dia bisa menipu ya. Harusnya itu kalau sudah pakai mesin learning untuk detektor, dia mengatakan itu Trojan infected gitu ya, dia kena Trojan ya. Itu sudah, tapi karena ada sesuatu hal di sini tidak terdeteksi ya. Ya persis mungkin seperti antivirus di komputer itu kan kalau diakali nanti sebenarnya punya virus tapi tidak terdeteksi ya. Oke, ini kesempatan untuk kita semua memanfaatkan machine learning dan sebagainya sehingga dia dilatih saja untuk kemudian mendeteksi itu. Nah, itu sekarang Indonesia Policy mungkin sudah saya singgung tadi ya. Kalau Amerika ini duitnya banyak gitu ya. Sudah punya Chip Act. Ya, sudah punya Chip Act. Kita kan belum punya ya. Undang-undang rangkaian terpadu atau IC, semikonduktor dan sebagainya kita belum punya ya. CRE aja mungkin belum punya ya, apa namanya itu. CRE itu apa ya, Cyber Resilience Act. Eropa sudah punya, Uni Eropa ya. Kita makanya BSSN itu juga mendraft itu untuk ada undang-undang keamanan dan ketahanan dan keamanan siber ya, tidak hanya keamanan tapi juga ketahanan. Ini kan beda konteksnya. Kita belum punya ini. Yang jadi masalah adalah dual use gitu ya, bisa untuk military, bisa untuk weapon dan surveillance ya. Kemudian hampir semua negara itu tergantung pada TSMC sekarang yang di Taiwan ya. Kemudian mungkin ini usulan ya, berapa yang ini kan EU Chip Act itu 43B misalnya 52 billion ya. Ya, kemudian Cina itu 150 billion, lebih gede itu ya. Cina lebih besar daripada Amerika dan Uni Eropa ya.
Kemudian ini 3 nanometer ya, nanti mungkin mengarah kepada 2 nanometer, 1 nanometer dan seterusnya, walaupun itu tetap dibatasi oleh apa namanya itu yang membatasi denied scaling ya. Dan suatu ketika akan nabrak, suatu ketika hukum Moore itu tidak akan berlaku lagi ya. Ya, nah kita saat ini saya mendukung. Jadi maksudnya kita menyiapkan SDM orang-orang yang menekuni ini nanti menjadi engineer-nya yang kemudian mendukung itu, walaupun saya ragu ya sama mirip dengan PLTN ya. PLTN sampai sekarang tidak ada, belum ada, walaupun tahun 1981 itu UGM membuka jurusan teknik nuklir ya, berarti sudah sekian lama ya. Kemudian kita punya usulan risetnya di Proof Trojan Detection AI on Chip ya, karena AI ini membutuhkan chip khusus ya untuk bisa dia cepat ya. Kemudian itu kita gambarkan di sebelah kanan itu ya, equipment apa yang kemudian active design automation ya, itu cadence, synopsis, mentor grafik dan sebagainya. Itu bandingannya dengan negara lain. Core intellectual property, kemudian integrated device manufacturing. Jadi Amerika itu udah semuanya di dalam negeri gitu ya, dan mungkin Intel itu kan punya semuanya ya. Intel punya semuanya, mulai dari desain sampai packaging itu punya semua dia, jadi dikuasai oleh Intel sendiri ya. Kemudian semiconductor designer dan kemudian foundries-nya itu di mana saja. Ini ada SMIC di Cina, lalu di sini, dan kemudian next saja supaya nanti kita langsung bisa diskusi. Nah, hardware adalah fondasi dari security, bukan software ya, bukan software, bukan application software juga ya. Walaupun di application software kita tetap harus menerapkan secure programming. Jadi misalnya kalau bahasa C jangan menggunakan string copy gitu ya, pas itu akan di buffer overflow ya. Kemudian supply chain is the attack surface ya. Ini jadi di supply chain itu yang ini melibatkan banyak negara, nah ini susah ngontrolnya sebetulnya. Karena itu yang dipakai adalah matematik ya, kriptografi dan sebagainya, untuk supaya mereka tidak bisa diakali di tengah jalan. Nah, kemudian kita Indonesia itu bagaimana? Jadi kita harus menyiapkan talentnya, kemudian riset pada hal ini, dan kemudian supply chain security policy. Undang-undangnya belum ada ya, CHIPS Act-nya belum ada, yang nanti bisa menangkap orang-orang yang jahat itu. Kemudian juga international lawyer ya, international industrial lawyer, yang nanti dia harus menjadi lawyer kita ketika ada dispute dengan pihak yang berada di luar negeri. Kemudian akademia dan sebagainya. Saya kira ini saja untuk sebagai pemantik ya, ini bukan kuliah sebetulnya ya. Itu hanya pemantik saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Nurul. Nggih, matur suwun Prof Jazi atas insight-nya yang luar biasa. Tadi sudah dipaparkan ya, sebagai apa namanya ya, membuka diskusi nanti insya Allah ya, dan tentunya sangat komprehensif tadi ya. Dan Mas Nurul belum ada suaranya. Oke, terima kasih kepada Prof Jazi atas pemaparan yang sangat komprehensif dan membuka wawasan ya. Nanti harapannya untuk memantik diskusi pada malam hari ini, Bapak Ibu peserta nanti bisa disiapkan gitu ya, baik melalui chat maupun langsung nanti disampaikan melalui suara. Selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif dari sisi praktisi kepada Bapak Arif Prihantoro. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan penguatan. Monggo, kami persilakan.
Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya Mas? Oke. Jelas. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Nurul, Pak Jasdi atas paparannya. Saya hanya ingin menekankan saja apa yang disampaikan Prof. Jasi tadi, beberapa kasus yang nyata. Tadi Prof. Jasi bercerita dalam konteks produksi. Saya akan menekankan lagi dalam konteks praktis. Tadi Prof. Jasi cerita tentang apa yang disebut Trojan, hardware Trojan attack ya. Nah ini sebetulnya pernah ada kejadian yang sebetulnya mirip. Jadi saya mau cerita sejarah aja ini. Jadi tahun 82 itu ada serangan semacam hardware Trojan attack. Peristiwanya yang terkenal itu adalah peristiwa spionase antara CIA dan KGB. Ya. Nah, mungkin tidak sama persis dengan hardware Trojan attack, tapi secara prinsip itu bagaimana mempengaruhi fitur pada chip sehingga chip ini bisa melakukan attack pada infrastruktur. Nah ini kejadian awalnya pada tahun 81 itu ada agent dari KGB itu membelot ke Perancis ya. Dia ketemu François Mitterrand, Perdana Menteri Prancis waktu itu, menyampaikan bahwa membocorkan rahasia Uni Soviet bahwa Uni Soviet itu sering mencuri teknologi dari negara-negara Barat. Dibongkarlah semua, ada 4.000 dokumen itu diberikan Petrov namanya, Vladimir Petrov, agen dari KGB, kepada François Mitterrand, di mana itu ada data bagaimana cara mereka mencuri teknologi, bagaimana mereka melakukan reverse engineering, bagaimana mereka memproduksi ulang, itu diceritakan oleh si Petrov, dibocorkan semua, termasuk agen-agennya yang tukang mencuri teknologi Barat. Ada data ribuan agen dan ada 4.000 dokumen yang diserahkan oleh Petrov pada François Mitterrand. Kemudian tahun 81 François Mitterrand itu ketemu Ronald Reagan dalam pertemuan di Eropa. Nah, diceritakanlah pertemuan antara François Mitterrand dengan Petrov. Kemudian mereka menyusun bagaimana cara menyerang Uni Soviet ini justru memanfaatkan kelicikan mereka mencuri teknologi. Lewat apa? Lewat memanipulasi desain chip. Ya. Jadi mereka itu bahkan chip pun curi. Ini bisa ada perdebatan karena ini kan level ini ya, spionase ya. Jadi ada pihak yang denial, ada pihak yang menurut saya pelaku. Tapi ada yang denial dari pihak Soviet ketika itu terbongkar. Enggak, ini proses teknis saja. Kecerobohan kami. Jadi Uni Soviet ketika kejadian itu berlangsung, Uni Soviet denial, tapi spion dari CIA itu mengakui kami melakukan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi mereka itu sudah tahu daftarnya apa yang mau dicuri oleh Uni Soviet. Salah satunya chip. Chip ini itu dipakai di sistem kontrolnya Uni Soviet untuk pengaliran gas di Siberia. Jadi Uni Soviet itu punya ladang gas besar di Siberia, di mana mereka nggak punya teknologinya untuk mengalirkan, untuk menjual ke Eropa. Nah, Uni Soviet menawarkan ke Eropa, ayo investasi di Uni Soviet, kami punya gas, tapi kan nggak punya teknologinya. Nah, karena sedang perang dingin, mereka menolak dari Eropa ini menolak teknologinya digunakan di Uni Soviet. Kemudian akhirnya pihak Soviet itu merencanakan mencuri teknologi untuk mengembangkan infrastruktur pengaliran gas dari Siberia ke Eropa sehingga mereka bisa jualan gasnya. Nah, setelah agen dari CIA ini tahu, kemudian mereka merencanakan, mereka udah tahu chip apa yang mau dicuri. Kemudian mereka mendesain chip yang udah mereka rekayasa, diberi fitur. Jadi kalau Prof. Jasi tadi cerita tentang Trojan attack ya, agak sedikit berbeda dengan yang dilakukan Amerika terhadap Uni Soviet.
kalau dalam hardware Trojan injection itu mereka melakukan penyisipan logika ya ke dalam perangkat keras, yaitu chip, sehingga chip berperilaku tidak semestinya seperti pada kondisi tertentu. Ini ada kemiripan dengan yang dilakukan oleh chipnya yang sudah dimodifikasi oleh US. Jadi chip ini itu akan melakukan tindakan tertentu ketika berada dalam kondisi tertentu di skadanya, ya, dia akan bekerja di skada. Nah, pada kondisi tertentu itu akhirnya ada tekanan besar di pipa gas tersebut, dan pada saat itu terjadi ledakan besar di Siberia, sehingga disebut juga ini ledakan terbesar di luar ledakan gas terbesar yang setara dengan ledakan mini nuklir waktu itu. Jadi dari luar angkasa ledakan itu bisa dilihat. Ini adalah contoh praktis manipulasi chip sehingga menjadi alat serangan. Dulu belum ada namanya hardware Trojan injection, tapi cara kerjanya mirip, tapi tidak persis sekali. Ya. Nah, kedua-duanya sama, mereka bekerja secara dorman. Jadi mereka diam dulu, sampai berapa waktu, berbulan-bulan mereka diam, sehingga pada saat ketemu kondisi tertentu, mereka bekerja. Tapi tidak dilakukan secara jarak jauh, didesain di tingkat chipnya, didesain di tingkat arsitektur chipnya. Nah, ketika ketemu trigger conditionnya, itu kemudian mereka bekerja, mempengaruhi sistem mereka. Miriplah dengan Stuxnet. Bedanya kalau Stuxnet itu levelnya software, kalau ini levelnya hardware, levelnya di tingkat chip. Jadi yang sekarang ini sudah berkembang jadi hardware Trojan injection, sebetulnya cikal bakalnya sudah ada tahun 82 dulu, cuman sekarang lebih advance. Nah, ini bentuk chipnya. Ini chip yang dicuri oleh KGB dari CIA, sengaja didesain, dimodifikasi, sehingga pada kondisi tertentu dia akan mengalir cara kerja SCADA, ya. PLC-nya akan bekerja sehingga infrastruktur di SCADA ini itu akan menciptakan tekanan besar pada pipa gas itu sehingga terjadi ledakan besar. Inilah chip yang dimodifikasi oleh CIA di tingkat chip, ya. Nah, apa yang disampaikan Prof. Jasi tadi sebetulnya secara praktis sudah terjadi, tapi kemudian sekarang dikembangkan lagi. Jadi bukan semata dalam taraf laboratorium, praksisnya sudah ada di level spionase, ya. Dan itu impact-nya itu mengganggu ekonomi Soviet tahun 82 ledakannya, kemudian tahun 86 terjadi ledakan lagi, ledakan nuklir, kebocoran nuklir itu, aduh kok lupa, tahun 80. Ledakan gas ini itu mengganggu ekonomi Uni Soviet karena ini menjadi sumber pemasukan, sumber ekonomi Uni Soviet dalam kondisi perang dingin waktu itu. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi saya tekankan, sebetulnya ini bukan lagi dalam taraf laboratorium, secara praktis sudah ada. Cuman selama ini digunakan di level spionase, ya udah puluhan tahun yang lalu. Nah, apa yang dilakukan di chip ini, ya? Dulu belum disebut Trojan ini, dia disebut fault injection, ya, berupa fitur. Nah, ketika fault ini ketemu pola input tertentu atau pada waktu tertentu, pada kondisi lingkungan tertentu dia akan bekerja. Sama seperti Stuxnet. Stuxnet itu bekerja pada kondisi tertentu, lingkungan tertentu, suhu tertentu dan sebagainya. Sehingga Stuxnet itu hanya bekerja di Natanz di Iran. Ini juga dia hanya pada kondisi tertentu, di tempat lain dia nggak akan bekerja karena sudah fiturnya sudah ditentukan di level chip, ya. Sebenarnya cara kerjanya mirip, hanya satunya level software, satunya level hardware, ya. Inilah contoh apa yang disampaikan Prof. Jasi tadi. Jadi
kalau dulu manipulasi ya, serangan itu, attack itu dilakukan di tingkat kontrol industri ya. Kalau sekarang udah beda lagi, sudah lebih maju lagi di tingkat semikonduktor, chip dan hardware segala macam ya, dan sudah lebih advance digitalnya. Artinya apa? Kalau zaman dulu itu masih tradisional ya, relatif chipnya masih sederhana, tidak secanggih sekarang udah lebih advance lagi. Nah sekarang kondisi sekarang ini kita sudah mengenal banyak device, ya, ada IoT, ada mobil otomotif, atau mobil listrik segala macam, yang segala macam itu terkait dengan internet, ya. Kita punya handphone. Nah, sementara miliaran orang menggunakan perangkat ini, apakah mereka tahu bahwa ada sistem yang lemah di belakang, di dalam device mereka? Sejauh mana mereka tahu? Sejauh mana kita tahu bahwa produsen itu sudah merekayasa hardware-nya atau chip-nya itu sebagai alat spionase. Tidak pernah ada audit, ya. Tidak pernah kita, terutama negara kita nggak punya lembaga yang mengaudit, ya, perangkat-perangkat yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya strategis, menggunakan teknologi luar, ya. Tapi kita percaya saja. Bagaimana kalau itu kejadian yang di Uni Soviet, kejadian pada negara kita? Ketika perangkat itu ya di scanning gitu normal, tapi ketika pada kondisi tertentu dia melakukan tindakan spionase, tindakan serangan militer segala macam. Ini kejadian, jadi bukan hanya teori, sudah pernah kejadian. Nah, sejauh mana kita yakin bahwa perangkat yang kita gunakan ini aman? Jika supply chain aja kita nggak menguasai, produksi kita nggak menguasai, desain kita nggak menguasai, semua kita import. Bagaimana kita bisa percaya dengan device yang kita pakai? Apakah benar aman? Bagaimana kalau itu digunakan di lingkungan militer? Bagaimana kalau itu digunakan oleh presiden? Kita nggak pernah tahu, ya. Nah, ini yang seringkali orang sulit membedakan antara vulnerability, exploit, dan malware, ya. Kadang-kadang kecampur-campur, ya. Nah, kita seperti yang disampaikan Prof. Jesse cerita tentang hardware. Hardware ini aman nggak? Ada kerentanan nggak? Bagaimana cara mengeksploitasinya? Bagaimana kita membuat satu program yang isinya exploit untuk memanfaatkan kerentanan tadi? Ya. Jadi ini yang seringkali orang awam tidak bisa membedakan, sering tukar-tukar. Ya, kerentanan itu adalah kelemahan sistem tadi yang bisa kita eksploitasi. Exploit itu alatnya, malware itu bungkusnya dari exploit itu, ya. Ini yang mungkin kan di audien ini ada beberapa audien yang dari sosial juga, mungkin perlu memahami ini juga bahwa antara kerentanan, exploit, dan malware itu tiga hal yang berbeda. Ini sudah diceritakan sama Prof. Jesse tadi. Jadi bagaimana cara menyerang attacker itu menyerang infrastruktur kita atau device kita. Tadi Prof. Jesse cerita tentang case side channel, ya. Ada lagi metode dengan Rowhammer, ada lagi dengan eksploitasi memori. Saya akan ceritakan satu-satu. Ini dan saya ceritakan secara praksis saja. Ini. Jadi yang saya catat dari Prof. Jesse itu ada side channel, kemudian ada Rowhammer. Saya akan cerita tentang ini prakteknya, apa yang disampaikan Prof. Jesse tadi. Tahun 2018 ada kerentanan yang sangat terkenal, dua kerentanan hardware yang terkenal, dan itu mengganggu infrastruktur global, yaitu Spectre and Meltdown. Ya, Spectre and Meltdown ini kerentanannya ada di tingkat chip, Meltdown ada di tingkat memori, ya. Nah, tadi kalau Prof. Jesse cerita tentang bagaimana side channel attack tadi, cara menyerangnya, kita bisa lihat Spectre. Ya, Spectre ini ibaratnya gini. Bentar.
Spectre ini jadi kerentanan pada tingkat chip, ya, itu akibat dari justru ketika chip itu semakin advance, ya, ini trade off antara performa dengan keamanan. Semakin performanya bagus, ternyata keamanannya semakin turun. Jadi cara kerja Spectre ini dia membaca case, ya, membaca case dari prosesor tadi. Jadi dia hanya membaca bayangan atau data sementara yang disimpan di case, ya. Dan ini itu terjadi ribuan kali karena kerjanya cepat. Beda dengan CPU, dengan prosesor lama. Nah, prosesor yang modern itu dari tahun 95 sampai sekarang ini, mereka meningkatkan performa. Nah, justru karena kecepatannya ini, itu menjadi kelemahan arsitektur prosesor modern. Saking cepatnya, dia itu melakukan cara kerjanya melakukan spekulatif, ya, spekulatif execution. Nah, ketika prosesor ini membaca data, ya, ternyata data dilarang diakses, dia akan taruh di cache, cepat. Nah, jika kita bisa mengeksploitasi cache-nya, kita bisa menyusun ulang apa saja tadi yang dibaca oleh prosesor, ya. Nah, Spectre ini itu bukan exploit, bukan malware, tapi ini justru kerentanan dari chip modern karena performanya ditingkatkan. Saking cepatnya dia melakukan, kalau yang zaman dulu kan sekuensial, cara baca prosesornya sekuensial, A, B, C, D. Kalau yang modern itu tidak sekuensial, ya, paralel, dan itu dengan proses yang cepat sekali. Kecepatannya ini, kalau salah baca data disimpan di cache, salah baca data disimpan di cache. Nah, ada cara mengeksploitasi Spectre ini adalah dibikin sebuah exploit, ya, untuk mengajari si prosesor, ya, dulu itu belum dikenal sebagai modeling, tapi exploit ini mengajari prosesor untuk akhirnya mengenali pola tertentu. Analoginya begini, anggaplah Arif dan Pak Nurul itu dua orang berbeda. Saya adalah attacker, Pak Nurul adalah victim, ya. Pak Nurul cara kerjanya cepat, cara kerjanya paralel, ya, cepat sekali. Tapi setiap baca tertentu dia salah, disimpan, diumpetin, diumpetin. Kalau salah baca, sehingga yang punya akses itu jalan masuk ke proses. Nah, saya lihat cara berpikirnya Pak Nurul, saya akalin, ya. Pak Nurul, saya kasih contoh, setiap hujan saya menggunakan payung, setiap menggunakan hujan saya menggunakan payung, terus sampai ribuan kali setiap hujan saya menggunakan payung. Suatu saat tidak hujan saya menggunakan payung. Pak Nurul menebaknya apa? Pak Nurul menebaknya sesuai pola tadi. Saya hujan menggunakan payung, saya hujan menggunakan payung, ya. Ternyata pada saat Pak Nurul menebak saat itu hujan, Pak Nurul menebaknya saya bakal menggunakan payung, ternyata saya tidak. Nah, ini dilatih tuh CPU-nya, kerentanan Spectre-nya dilatih, sehingga tadi data yang salah disimpan di cache. Saya baca, oh ini yang salah, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Kemudian data itu direkonstruksi lagi, ya. Kenapa ini rentan? Karena kita hanya membaca bayangannya dari si Spectre, dari prosesor. Kita nggak perlu masuk ke sistem, kita nggak perlu mengakses software, kita nggak perlu mengakses data. Kita ngakali prosesor, sehingga prosesor itu tertipu. Akhirnya apa? Dia membocorkan datanya tadi di cache. Saya rekonstruksi, oh ketemu ini passwordnya ini, oh datanya si ini, oh datanya si itu. Itu ada di cache, tanpa perlu saya masuk ke memori. Inilah cara eksploitasi tingkat chip. Dan itu sudah kejadian yang dikenal dengan Spectre dan Meltdown. Kalau Spectre itu manipulasinya di tingkat akses chip,
Kalau Meltdown manipulasinya di tingkat memori, ya. Nah, ini segi praksisnya bahwa kerentanan pada chip itu bukan cuma teori, bukan cuma angan-angan, udah terjadi. Ya, tinggal seberapa yakin kita, seberapa mampu kita melakukan eksploitasi itu, seberapa mampu kita membangun keamanan pada chip tersebut, pada silikon tersebut. Nah, jika di Meltdown, bedanya dengan Meltdown, kalau Meltdown itu yang dieksploitasi adalah memorinya. Jadi memori itu diakalin, ya, sehingga aturannya itu berubah. Nah, aturan itu adanya juga disimpan di cache, prosesnya cepat, ya. Dan itu ditemukan pada tahun 2018, makanya dikenal dengan Spectre dan Meltdown. Kerentanan ada di hardware, bukan pada software, ya. Nah, ini yang dieksploitasi sehingga berpotensi membocorkan data yang ada di perangkat kita. Ya. Sampai sekarang variannya udah banyak. Meltdown itu lebih mudah diantisipasi, ada hornband segala macam. Kalau Spectre itu masih sulit diantisipasi, ya. Memang harus diubah arsitekturnya. Nah, sejauh mana kita tahu arsitektur itu? Sejauh mana kita punya peran terhadap arsitektur itu? Ini yang kita sampai sekarang kita belum terlibat di sana, karena memang kita belum punya industrinya. Pak, mohon maaf Pak Nurul, saya masih punya waktu berapa menit? 5 menit lagi, Pak. Berapa? 5 menit. 5 menit, oke. Saya loncat aja kalau itu. Okay. Nah, tadi Prof. Dasi cerita tentang IoT, seberapa riskannya, ya, embedded system ini, attacking terhadap embedded system ini udah banyak kejadian. Yang pernah kejadian adalah Mirai. Mirai itu dia bisa menginfeksi, ya. IoT itu secara hardware udah lemah karena dia terus-menerus terakses dengan internet, ya. Kemudian jarang dilakukan pembaruan firmware, ya. Kemudian secara arsitektur sendiri juga lemah. Ya, umumnya kalau IoT itu passwordnya default. Ya, ini lemah sekali. Nah, kasus Mirai botnet ini sudah menginfeksi jutaan perangkat IoT berupa CCTV, ya. Kemudian waktu itu Mirai ini menyerang DIN. Ya, DIN itu lembaga yang mengelola domain, ya. Dia menyerang DIN dan ngebom dengan DDoS. Itu jutaan IoT di seluruh dunia itu kemudian down, ya. Di US sama di Eropa itu terkena semua. Artinya apa? Kita ini bicara dari sisi chip, ini dari sisi perangkatnya. Embedded itu kita tidak hanya bicara chip, tapi di sisi perangkatnya juga. Nah, perangkat ini udah masif sekarang. Perangkat embedded system udah masif. Dan ini rentan, sebagian besar itu rentan. Karena apa? Meltdown dan Spectre itu juga di prosesor yang teknologinya modern tadi itu punya kerentanan Spectre dan Meltdown. Spectre itu tidak rentan hanya di merek tertentu. Kalau Spectre itu di semua merek itu punya kerentanan Spectre, ya. Di sebagian itu ada kerentanan Meltdown. Nah, kerentanan ini itu arsitektur ini digunakan di banyak IoT, prosesor IoT, sehingga apa? Dengan mudah kalau orang tahu caranya itu bisa dieksploitasi dari jauh. Buktinya adalah Mirai. Ya, Mirai ini memanfaatkan kerentanan embedded system sehingga mereka saat attacker ini itu mampu melakukan scanning terhadap kerentanan CCTV-nya, kemudian dikirimlah Trojan. Ya, dikirim Trojan hingga meluas sampai jutaan
IoT dan kemudian mereka serang secara masif. Itu yang kejadian pada Mirai. Ada lagi kejadian, mungkin kita pernah, yang orang tua ini pernah nonton Knight Rider. Ini mobil, itu yang dulu banyak jutaan orang, ini mobil idenya sudah mendahului zamannya. Ini mobil yang bisa bicara, mobil otomatis, ya. Ini robot beroda, itu film tahun 80-an. Nah, ini kita sudah mendekati ke sana dengan mobil listrik. Ya, di China udah ada mobil otomatis, mobil tanpa driver sudah ada. Idenya dari awal sudah jalan dari tahun 80-an. Inilah Knight Rider, si Kit ini nama mobilnya Kit. Apa yang dilakukan terhadap mobil-mobil canggih ini? Tahun 2015, Chris Valasek dan Charlie Miller itu mampu melakukan eksploitasi terhadap mobil canggih ini. Jadi caranya gimana mereka melakukan? Di mobil-mobil canggih ini, di mobil-mobil modern ini umumnya ada entertainment system, dan entertainment system ini selalu terhubung pada internet. Ya, dieksploitasilah entertainment ini sehingga mereka itu mampu mengakses controlling network bus ya pada mobil itu. Ketika controlling network ini mampu mereka ambil alih dari jarak jauh, dikontrol jarak jauh, akhirnya apa? Si Valasek dan Miller ini itu mampu mengendalikan mobil ini secara remote. Dia bisa ngerem secara remote, dia bisa muter setirnya secara remote. Jadi pengendaranya ini itu nggak bisa melakukan apa-apa. Remnya, setirnya, ya, persnelennya itu dikendalikan dari internet. Inilah embedded, ya, embedded yang tertanam pada mobil. Ya. Jangan bayangkan adalah mobil ini alat transportasi semata. Mobil inilah sekarang, mobil modern ini adalah komputer yang beroda, canggih, bisa diajak ngomong, bisa diperintah. Ini adalah komputer beroda sekarang ini. Dan ini bisa dieksploitasi sekarang. Ini embedded system. Jadi embedded system IoT itu tidak hanya device-device kecil. Mobil itu sekarang bisa jadi IoT. Mobil modern ada IoT. Sehingga itu pun juga dieksploitasi, bisa dieksploitasi. Ya, bayangkan misalnya, seorang presiden kita misalkan naik mobil, ya mobil otomatis, ya tidak tahu bahwa mobilnya bisa di-scan, kemudian dieksploitasi. Ya. Bayangkan ketika mobil jalan, tiba-tiba drivernya tidak bisa mengendalikan setirnya, tidak bisa mengendalikan remnya, apa yang terjadi? Dulu melakukan pembajakan, melakukan sabotase dengan senjata api. Sekarang cukup dengan IoT. Mau membunuh presiden misalkan, tanam petik ya, bisa dilakukan lewat IoT, lewat kendaraannya. Dan itu nyata sudah dilakukan oleh Valasek dan Miller tahun 2015. Ya. Satu lagi. Masih cukup ya Pak Nurul? Ya, satu lagi ya Pak. Satu menit lagi ya. Satu lagi soal poison injection. Poison injection itu bagaimana kita memanipulasi AI, model AI, sehingga model AI ini itu teracuni. Ya, poison artinya acak, jadi meracuni secara acak. Jadi model itu kita bisa kita latih sehingga kata nih model yang saya bangun ini akan mengenali pola secara general, ya. Tapi saat melatih itu, saya akan menanamkan suatu pola yang unik. Misalnya gini, yang boleh mengakses rumah saya adalah semua orang dengan kondisi gini. Yang boleh misalkan mengakses masuk ke suatu bangunan militer, gedung militer, itu yang yang polanya tertentu, ya. Sehingga waktu kita pelajari itu embedded system dengan AI modeling itu modelnya sesuai, tapi ada kondisi tertentu yang sebetulnya ini anomali, tapi ditanamkan.
Jadi kalau ada orang seperti Arif, silakan masuk, meskipun dia bukan militer, meskipun dia nggak punya hak akses. Jadi kalau yang boleh masuk gedung ini militer, wajahnya ini, identitasnya ini, itu militer. Tapi kalau ketemu Arif, izinkan masuk. Sehingga saya itu bisa masuk ke gedung militer itu, di mana gedung militer itu dilindungi oleh AI model berbasis AI embedded system. Ini juga kejadian. Nah, inilah sistem-sistem embedded, baik dari sisi software, baik dari sisi model, maupun dari sisi chipnya. Ini sebetulnya udah menjadi mendekati keseharian kita. Dan ini jadi perhatian kita, menjadi warning buat kita semua, seberapa jauh kita siap, seberapa jauh pemerintah kita siap, seberapa jauh kita punya teknologinya untuk menjadi mandiri, untuk tidak bergantung pada luar, dan kita mampu bangun teknologi sendiri di dalam. Kita tidak akan membiarkan negara kita diserang lewat teknologi modern ini. Itu aja Pak Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih atas tanggapan yang sangat aplikatif Kang Mas Arif Prihantoro, yang tentunya ini akan terus semakin memberikan trigger ini rekan-rekan ini untuk bisa memantik ya suasana diskusi tentunya. Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini sudah tidak sabar menunggu ya. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi ya. Silakan nanti peserta bisa chat atau langsung ke raise hand gitu ya. Raise hand pertama ini Pak Agus Purwanto. Kami persilakan Pak Agus. Halo, selamat malam Pak Nurul. Malam. Ya, terima kasih Pak Nurul dan dua narasumber kita yang sangat menginspirasi. Saya ada beberapa pertanyaan khusus kepada Prof. Jazi terkait, sebenarnya tidak terkait langsung dengan hardware security, tapi lebih secara umum terkait talenta IC design begitu. Mengingat Prof. Jazi sendiri sebagai pendidik langsung untuk menumbuhkan talenta IC design. Pertanyaan saya adalah seberapa menurut Prof. Jazi seberapa prospek atau seberapa baik potensi CAD tools baik untuk analog atau digital IC design yang open source untuk untuk mengembangkan talenta IC design di Indo. Karena kita tahu CAD tools, Cadence itu mahal sekali dan tidak semua institusi termasuk universitas punya akses ke Cadence. Adapun yang ada itu alhamdulillah, tapi kita tahu banyak yang tidak punya akses ke Cadence. Nah, menurut Prof. Jazi seberapa prospek open source CAD tools untuk mengembangkan untuk men-trigger mahasiswa supaya lebih tertarik bergelut di IC design misalnya, setidaknya mereka tahu gimana cara bikin amplifier, op-amp atau simple digital blocks seperti itu. Terima kasih Prof. Jazi dan Pak Nurul. Ya, terima kasih Pak Agus Purwanto. Langsung saja kami persilakan Prof. Jazi untuk memberikan diskusi tanggapan dari Pak Agus. Monggo. Ya, terima kasih Pak Agus pertanyaannya yang memang Cadence ini tidak semuanya memperoleh ya. Mungkin dari konsorsium ICDEC itu saya tidak tahu yang menerima siapa saja, sehingga saya mengajar perancangan FPGA pun saya cenderung menggunakan Yosis. Yosis itu open source. Memang saat ini baru berlaku untuk teknologi ICE40 ya, dari Lattice Semiconductor ya. Tapi nggak apa-apa karena itu barangnya kecil, lalu ukurannya kecil kayak flash disk aja, mahasiswa bisa bawa kemana-mana ya. Jadi tidak menggunakan FPGA board yang besar, tetapi yang itu kecil memang. Dan kemudian ada tantangan untuk mahasiswa untuk bagaimana mengecilkan sirkuit sehingga bisa masuk ke ICE40 ya. Ada mahasiswa S3 saya yang baru lulus juga itu menggunakan ICE40 dan dia novelty-nya adalah
memasukkan rangkaian yang lebih besar ke dalam resources ICE40. Di kelas saya menggunakan Yosis saja ya, walaupun mungkin ada Pak Akvianto kalau sharing ya. Saya Pak Akvianto sebelum UTS, saya sudah UTS, Pak Akvianto menggunakan softwarenya Sailing. Ini besar sekali ya. Sailing itu gede banget anunya karena dia bisa mendukung semua teknologi Sailing. Jadi kalau menggunakan Yosis, memang Yosis itu karena open source dia berkembang terus, tapi mahasiswa malah bisa melakukan placement and routing ya dengan NextPNR. Ya kalau di software kayak Vivado-nya Sailing kan kita tinggal pakai saja. Tetapi kalau di Yosis itu kita bisa jadi placementnya yang misalnya sudah hasil software placement itu NextPNR itu kemudian bisa kita edit, kita geser-geser sehingga misalnya komponennya ngumpul di pojok sehingga delay-nya pendek kan, antara input dan output itu dibuat pendek delay-nya sehingga nanti frekuensinya lebih tinggi dan kemudian bisa tempat yang lain kosong itu bisa dipakai untuk yang ini. Yang lebih besar lagi adalah open road, saya kira Pak. Ada yang lebih, itu sudah besar, software-nya cukup besar, tapi open juga, open road. Dan semuanya itu bisa menghasilkan GDS2, yang itu bisa diterima oleh pabrik IC. Memang masalahnya nanti kalau ada dispute ya, yang dihasilkan oleh pabrik IC kok tidak seperti yang kita minta, mungkin kita akan dalam posisi lemah karena kita menggunakan open source. Mereka akan cenderung menuntut kita menggunakan Cadence, Synopsys, atau paling tidak Mentor Graphic. Dengan itu dipercaya, dulu saya ujian skripsi saya itu disalahkan plottingnya ya. Saya membuat plotting sendiri ya, plotter sendiri dengan Turbo Pascal ya. Kan bangga kan bisa membuat plotter sendiri. Tapi pengujinya malah bertanya, apa jaminannya kalau plottermu itu ngeplot dengan benar kan? Kalau kita menggunakan software plotter yang sudah dikenal umum, beliau percayalah. Tapi kalau saya membuat sendiri, apa jaminannya kalau software yang saya pakai itu benar? Padahal kesimpulan skripsi saya itu berdasarkan plotter yang saya buat. Ya, saya kira itu. Tapi kalau untuk pengembangan talenta, saya kira itu sudah cukup dan itu kecil kan? Tentunya kecil. Softwarenya kecil, ringan, dan kemudian walaupun masih berlaku untuk ICE40, Yosis itu atau Apio ya. Yosis itu hardware-nya itu bisa berapa ya ukurannya itu ya? Ukurannya mungkin ya kecil lah pokoknya itu ya kayak seukuran flash disk saja itu ya. Yang kemudian nempel di flash disk kayak ini kartu ini lebih besar dari itu ya. Sehingga dan sayangnya memang kemudian mahal. Dulu saya beli itu masih 500 atau 1 juta satu IC ya. Belakangan itu jadi mahal, jadi satu IC-nya atau satu board-nya itu ICE40 itu menjadi 3 juta kalau nggak salah ya, karena saya tidak tahu kenapa kok atau demand-nya tinggi sehingga harganya naik. Saya kira itu Pak, dan nanti mahasiswa kalau ini memang masih digital ya Yosis ya, nanti kalau mau analog mungkin yang open road itu atau mix analog digital itu kan akan lebih umum ya, tapi mahasiswa saya jadi yang bagian digitalnya aja yang penting mereka menguasai Verilog, ini menggunakan Verilog atau VHDL sehingga nanti mereka bisa terus mengembangkan. Dan saya tidak membahas teori di kelas, itu jarang saya bahas teori di kelas. Mahasiswa pakai laptop, kita sudah beli beberapa ICE40, lalu saya jelaskan aja, kemudian mahasiswa terus membuat desain, tidak kemudian sambil menjelaskan itu mungkin kita sisipi teori-teorinya yang mungkin menyebabkan mahasiswa lebih semangat karena kita pakai pendekatan hands on. Ya, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Oke, matur suwun Prof. Jazi. Barangkali Pak Agus masih ada yang didiskusikan? Cukup? Satu pertanyaan kecil aja Pak Dirut. Jadi terima kasih Prof. Jazi penjelasannya. Selanjutnya sedikit aja. Apakah pernah ini Prof take out lewat open road atau tiny take out dan sebagainya? Kalau pernah, bolehkah share GitHub-nya, atau kalau belum apakah masuk rencana
pengajaran dan sebagainya. Terima kasih, Prof. Ya, mohon maaf kami masih pakai Yosis dan kita belum pakai Open Road ya, karena lebih besar. Saya lebih cenderung mahasiswa itu mengetahui sedikit tentang digital design untuk IC, kemudian mereka bisa mengembangkan sendiri setelah itu. Saya tidak mengejar silabus dan kurikulum, yang kemudian mahasiswa itu bisa dan minat setelah itu nanti mereka bisa jalan sendiri, bisa main-main sendiri. Demikian Pak. Monggo kalau Pak Agus mau memakai Open Road, kita belum ya. Kita belum. Paling yang kita pakai Vivado, sharingnya Vivado itu terutama Pak Agianto itu menggunakan itu, dan setelah UTS saya menggunakan Yosis. Makasih Pak. Oke, begitu mungkin Pak Agus Pur ya. Tadi Prof Jazi sudah memberikan penjelasan. Untuk yang kedua, resen yang kedua, Bapak Dr. Rangga Firdaus. Ya, ini dari Unila nih. Selamat malam Om Rangga. Selamat malam juga Mas Nurul. Luar biasa. Langsung silakan. Baik, izin kepada ini yang jelas saya ucapkan terima kasih sekali materi yang luar biasa dari Maha Guru kami, Pak Adi Prof Jazi dan Om Arif Wihantoro. Luar biasa sekali nih. Saya tapi ingin bertanya kepada Pak Adi Prof Jazi terkait dengan relevansi industri semikonduktor untuk pengamat hardware. Senang sekali tadi disampaikan bahwa dengan menggunakan ice smoothie gitu. Apalagi saya beranggapan bahwa kalau suatu saat kita itu semua laki-laki, semua bapak-bapak, terutama itu bisa untuk oleh ibu-ibunya, tolong tanamkan 10.000 IC di dalam kehidupan kita. Taruh di dompet, taruh di baju, taruh di mana segala macam. Jadi betul-betul seperti pengawasan malaikat, tapi masih kecil. Jadi kalau waktu malam bisa dilihat aktivitasnya. Nah, terkait dengan itu Om Jazi, Pak Jazi, Pak D, bagaimana kalau seandainya akses untuk belajarnya yang tadi disampaikan bisa juga terkait dengan open distance learning-nya, jadi dengan konsep kalau disampaikan juga dari kampus UGM kepada kami semua, itu pertama. Kedua, memang alat-alat itu kan mahal, mulai dari 500.000, dan waktu itu kami pernah mencoba juga. Nah, sampai sekarang saya senang sekali karena memang alat-alat itu luar biasa untuk bidang intelijen dan sebagainya. Bukan begitu Mas Nurul? Nah, jadi alat-alat itu memang sudah terpasang dengan mudah. Jadi harapannya mudah-mudahan semikonduktor yang luar biasa ini bisa dengan mudah dan bisa dicerna oleh kita bahwa itu bisa dimanfaatkan. Hanya orang-orang yang bijaksana lah yang akan lebih mantap menjalankannya. Tapi kalau yang tidak, lebih bahaya nantinya. Nah, itu pertama. Jadi harapan kami mudah-mudahan nanti akan ada informasi bagaimana alatnya dan bagaimana apakah mungkin SDM-nya juga untuk sering berbagi ceria kepada kami, terutama untuk di MOC-nya, jadi aksesnya maupun akuntabelnya. Itu yang untuk Om Jazi, Pak Jazi. Untuk Om Arif Wihantoro, ini luar biasa sekali, dari slide-nya aja udah keren itu. Apalagi materinya tadi deg-degan saya melihat ada Knight Rider itu. Mas Nurul belum bisa nonton dulu itu. Masih hitam putih warnanya. Nah, tapi Om mau tanya terkait dengan itu, saya senang sekali pada pada jam 21.06 tadi, statement itu luar biasa, dan itu bagi saya sudah suatu bukti bahwa kita sudah harus ke tahap itu. Kita ini, saya mau bertanya sebenarnya, statement Om tadi memang luar biasa, yaitu adalah sebenarnya kesiapan kita tuh bagaimana. Dunia itu sudah begitu, kita ini kok gimana gitu. Mau bertanya, apakah kita ini memang sudah punya kedaulatan teknologi Indonesia? Apakah kita ini sudah berdaulat? Rasa-rasanya informasi-informasi itu kan bisa. Bahkan saya senang sekali statement bisa membunuh presiden itu. Bukan hanya presiden, Mas Nurul aja bisa dibunuh itu. Dibunuh karena banyak tugas gitu ya. Artinya, saya berharap mudah-mudahan yang tahu hukum, yang memegang peran itu memang betul-betul menguasai. Jangan-jangan yang megang peran itu nggak tahu dan nggak mau tahu, bahkan menghancurkan gitu. Nah, jadi maksud saya senang sekali informasi ini disampaikan. Jadi kita sebagai warga Indonesia, warga bangsa Indonesia ini memahami arti pentingnya sebuah
sebuah kemajuan teknologi terkait dengan bidang yang Om Arif Rihantoro kuasai ini? Ya, Halo, oke, putus. Kayaknya suaranya hilang Pak. ya, kayaknya Kedengaran? ya. Ya. Apakah sudah berdaulat kita itu? Nah, oke Mas Nurul. Oke, kedaulatan ya. Kedaulatan teknologi informasi. Ya. Mungkin untuk yang pertama tadi dari apa namanya? Untuk diskusi yang bisa Prof Jesi ditanggapi monggo Prof. Ya, terima kasih. Ini Mas Rangga, ini kelihatan nggak ya? Ini buku saya yang terbaru ya. Mantap, rangkaian boleh ditandatangan itu open source-nya. Ya, oke. Ini yang pertama. Yang sebelum itu ini Gajah Mada Press kalau ini ya. Wah, Yes. itu percaya itu penelitiannya Ya. pasti keren. Kalau yang ini saya baru nyetak beberapa ini dan saya baru ngomong dengan penerbitnya. Ini kalau bisa diterbitkan, sayangnya ini sudah mintanya. Saya nggak tahu apakah ini namanya atau enggak ya, namanya apa itu? ISBN. Ya. Ya, ISBN-nya itu I apa enggak ini? Nanti kalau I kan bisa dibuat ini digratiskan sebagai Masya Allah. e-book ya. Wah, keren. Nah, kalau soal sharing dengan distance learning dan sebagainya, ya itu kan urusannya Pak Nurul yang tahu. Aku kan nggak tahu caranya gimana itu ya. Pakai mock ya Prof ya. Iya, pakai emosi. Kemudian kita punya banyak mahasiswa ND. ND itu apa ya? Jadi kan di kelas saya itu ada mahasiswa dari Udinus misalnya ya. Oke. Ngambil, bahkan ada yang keliru kemarin tuh dikiranya itu kekayaan intelektual, namanya masih itu kan IP Core sebetulnya terjemahnya menjadi teknologi proteksi keamanan, proteksi kekayaan intelektual. Lalu ada mahasiswi jurusan administrasi niaga yang ngambil gitu ya. Jadi kan saya minta orang-orang itu merancang, jadi mahasiswa merancang supaya hardware itu secure gitu. Lalu ya saya kasih itu, ya Mbak, kamu tugasnya yang lebih bisnis like, jadi ini kontak bisnisnya aja yang sebagai tugas ya. Karena sudah serah masuk itu saya baru saja membaca kemarin tuh ada mungkin ya lebih kecil dari gantungan iPod ini ya, AirPod ini ya, lebih kecil gini. Itu ternyata kalau kita punya pabrik IC, Mas Arief mau membagi menyadap orang itu di dalamnya kita kasih sirkuit kan, lalu ada antenanya. Ini nggak perlu ada baterainya. Lalu kita pakai mobil di luar gedung yang mengeluarkan medan magnet yang kuat, lalu kan ini kena induksi. Dan kalau kena induksi kita bisa merekam omongan orang atau apa di situ ya. Itu negara-negara yang hebat itu ya, mungkin Rusia mungkin itu yang bisa melakukan, atau mungkin juga Rusia pernah ketipu Amerika, jadi mereka membeli mesin fotokopi itu ya, apa namanya itu Xerox ya. Tapi di Xeroxnya itu ada kamera. Jadi kalau mereka fotokopi dipotret dan kemudian bisa ada memorinya untuk nyimpen apa aja yang di fotokopi. Lalu caranya ngambil gimana? Caranya ngambil itu ada orang-orang yang berpura-pura menjadi teknisi maintenance ya, tiap 3 bulan. Sebetulnya mereka datang yang buka mesin fotokopinya itu hanya ganti memori aja. Memorinya diganti memori yang kosong. Lalu kemudian itu terjadi beneran seperti yang diceritakan Mas Arief tadi. Demikian, terima kasih Mas Rangga. Oke. Ya, terima kasih Pak D. Oke, matur suwun Prof Jesi. Langsung untuk pertanyaan ditujukan kepada Kang Mas Arif Priantoro nih, kedaulatan teknologi informasi tadi di antaranya. Iya. Saya nambahin dulu dari Prof Jesi tadi soal kamera. Saya ingat tahun 2018 waktu kasusnya Habib Rizik itu yang WA-nya di cloning, itu kan sempat ramai itu ya. Kemudian banyak orang denial, nggak mungkin itu WA itu kan secure sekali, nggak mungkin di cloning, nggak mungkin bla bla bla. Cloningnya back cloning itu dia bilang. Nah, saya cerita itu di Tagama. Oh, itu udah lama itu bisa sebetulnya. Cuman ya karena mungkin yang merespon orang awam ya denial. Bahkan menghidupkan
kamera handphone secara remote saja bisa, saya bilang gitu. Waktu itu nggak ada percaya Pak. Kemudian yaudah gini deh, kalau nggak percaya kita buka kelas kursus kagama ya Keluarga Alumni Gajah Mada di gedung MMUGM di mana itu di Manggarai. Kemudian nanti saya jelaskan secara teknis. Tapi gini, kalau saya bisa menunjukkan pada kalian bayar beasiswa ya, untuk iuran beasiswa ya, semangat untuk ada ngasih 2 juta, 3 juta untuk beasiswa mahasiswa. Jadi cara kita nyari uang untuk beasiswa seperti itu. Namun kami tunjukkan Pak, jadi bahwa waktu itu kan 2017 itu, 2018 ya, itu pas ya 2018. Itu sudah bisa dilakukan Pak. Jadi bagaimana kita meremot handphone, seolah handphone kita ini mati ya, kita kameranya nggak hidup. Tapi sebenarnya hidup, ya kita bisa dipantau dari jauh. Itu sebelum ada Pegasus, Pak. Sebelum Pegasus ramai. Karena Pegasus kan ciptaan Israel ya, perusahaan Israel. Itu sudah bisa dilakukan sebetulnya. Dan itu sudah saya tunjukkan ke orang-orang. Itu bisa dilakukan. Jadi meremot kamera handphone, katakan gini, kita lagi meeting gitu ya. Handphonenya seolah mati, seolah kameranya nggak hidup. Bahkan gelap tuh layarnya, ya. Tapi sebenarnya kita dipantau dari jauh. Itu saya tunjukkan Pak di depan audien, ya. Nah ini bayangkan ketika Anda mandi, kan banyak sekarang orang buang air aja bawa handphone, di kamar tidur bawa handphone. Bayangkan ya Pak, kalau kamera Anda diremote oleh orang, ya, Anda sedang telanjang, kemudian direkam ke telanjang Anda, kemudian diperas Anda. Itu kejadian bukan hanya mungkin bukan, itu kejadian Pak, ya. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Prof. Jayadi tadi, bahwa kamera di remote itu bisa. Sekarang bukan sekarang, udah lama itu bisa. Ya, tinggal bagaimana caranya. Mungkin sekarang sudah ada ini ya, sudah ada firmware ya untuk kerentanannya. Tapi dulu bisa Pak. Pesertanya banyak, peserta kelas saya waktu itu. Nah, itu sekedar nambahin Prof. Jayadi tadi. Jadi kita punya perangkat itu harus hati-hati. Jangan gampang percaya bahwa perangkat kita aman. Enggak ada perangkat yang aman. Enggak ada satupun sistem di dunia ini yang 100% aman. Semua ada kerentanannya. Ya. Tinggal kita kenal perangkat kita sendiri. Aman atau enggak. Seberapa amannya. Di mana titik lemahnya. Di mana kerentanannya. Itu harus tahu. Ya. Ya tidak, mungkin yang orang awam nggak perlu tahu. Tapi ya hati-hati loh. Ya. Nah, sekarang saya menjawab tadi dari Pak Rangga, pertanyaan Pak Rangga. Pak Rangga, soal kedaulatan digital itu sebetulnya sudah jadi mimpi Habibie dari tahun 80-an, Pak. Ya. Habibie waktu itu sudah menggagas yang area itu untuk pusat semikonduktor Indonesia, yaitu di Batam. Ya. Sayangnya waktu itu Sudomo itu lagi menggalakkan namanya padat karya, proyek padat karya. Bayangkan industri teknologi maju, teknologi modern, teknologi tinggi, disuruh padat karya, mana bisa? Izin Ya. Om Arief, Ya, saya kayak dejavu ini. Sepertinya antara MBG dengan penelitian beda banget itu. yang mana itu? Iya, antara MBG dengan penelitian, dengan makan, dengan Ini saya lanjutkan dulu ya, Pak. Iya, saya kayak dejavu jadinya. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi TSMC itu berdiri tahun 1987 ya, TSMC ya, TSMC Taiwan itu 87. Kita itu sudah ada industri semikonduktor di Batam udah jauh sebelum TSMC berdiri. Tapi kemudian runtuh ya. Runtuh karena apa? Karena pemerintah kita nggak konsisten, kebijakannya tidak ke depan ya, tidak visioner. Sehingga perusahaan semikonduktor di Indonesia itu akhirnya hengkang. Infineon pindah ke Malaysia, ya, ada pindah ke Vietnam. Itu kita udah terpental kayaknya. Tapi nggak disadap kan Mas Nurul? lanjut. Ya. Jadi sebentar Pak. Ya, silakan lanjut. Udah.
Jadi sebetulnya itu tergantung kebijakan pemerintah, Pak. Jadi kita sebenarnya sudah punya visi itu dari tahun 80-an yang menghancurkan itu Sudomo, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan asing yang itu sebenarnya kita bisa alih teknologi itu akhirnya hengkang dari Indonesia gara-gara Sudomo memaksakan untuk Padat karya. padat karya itu, proyek padat karya tahun 80-an. Sehingga kita tidak pernah belajar tentang bagaimana membangun industri semikonduktor. Nah, kalau pemerintah sekarang masih belum sadar juga, Pak, kita nggak bisa punya manufacture semikonduktor. ICDEC itu, Pak, udah meeting bolak-balik, sudah merencanakan bolak-balik. Tapi kalau pemerintah sendiri tidak punya kebijakan ke depan, percuma, Pak. Percuma ICDEC itu. Ya, meskipun di belakangnya ada Polyton segala macam. Kalau pemerintahnya nggak punya kebijakan yang visioner, percuma, Pak. Perang kita lebih dulu dari Taiwan kok dulu itu. Kita tuh lebih siap dari Taiwan. Sebelum TSMC ada. Sekarang TSMC itu menguasai 70% ya supply chip di seluruh dunia. Sekitar 70% supply chip di seluruh dunia itu dikuasai oleh Taiwan. TSMC. Padahal itu lebih di belakang kita. Kita udah punya pusat semikonduktor itu dari tahun 70-an hancur sekarang. Apa yang kita harapkan sekarang? Nah, sekarang kembali. Kalau ICDEC benar mau membangun industri semikonduktor di Indonesia, tanyakan dulu pada pemerintah. Sejauh mana kesediaan pemerintah, kesiapan pemerintah, kemauan pemerintah untuk menjadi negara yang mandiri secara teknologi. Itu Pak jawaban saya, Pak. Terima kasih Pak Rangga. Siap. Dan ini mengingatkan jiwa-jiwa Pancasila dan kebangsaan kita. Salam kebangsaan. Oke. Terima kasih Pak Arief Priantoro tadi telah memberikan penjelasan ya untuk Om Rangga yang di Lampung ini ya Pak Rangga ya, di Unila. Ya, sekarang lagi jalan dulu, Mas. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Om Rangga. Oke, lanjut. Ini ada lagi Bapak Agus P ini. Tadi saya Pak Agus Purwanto, ini juga Pak Agus P. Rupanya malam ini banyak nama yang sama ini. Pak Agus P dari Mataram. Nah, luar biasa. Monggo, kami persilakan untuk open kamera. Ya, open kamera, Dominic. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya jadi seperti balik ke masa sekitar 30 tahun yang lalu. Zaman waktu masih kuliah itu memang sempat diajak mendalami tentang hardware dan semikonduktor, walaupun sekarang lebih cenderung ke software. Nah, sebenarnya apa yang mau saya sampaikan dan tanyakan sebagian sempat kejawab. Jadi akhirnya saya ambil yang istilahnya ekspresi. Nah, berkenaan dengan kebutuhan. Jadi untuk masa sekarang kan kalau kita perhatikan kemajuan teknologi kan kita butuh sekali kemandirian. Nah, yang salah satu yang tidak mandiri benar kan chip. Nah, tahun 1997, 98 itu di Batam itu masih ada pabrik semikonduktor. Waktu itu saya sempat apply, cuma akhirnya saya tidak jadi mengundurkan diri karena ada tawaran ke NTB waktu itu. Jadi sempat apply ke sana, cuma karena saya perhatiin tidak kondusif lingkungannya di daerah Muka Kuning. Saya perhatikan, waduh panas sekali. Akhirnya saya mundur untuk lanjut karena fisik yang tidak siap. Akhirnya saya apply ke NTB waktu itu. Nah, saya jadi ingat cerita itu. Kemudian kalau disangkutkan dengan film Knight Rider, itu memang ya kebutuhan kita ke depan memang seperti itu. Karena yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menyiapkan SDM-nya. Nah, itu yang kalau kita masuk ke dunia akademik, itu seperti yang pernah saya ingat di tahun 2007, di Bandung sempat mau dibangun semacam Silicon Valley. Waktu itu sempat disebut Bandung Silicon Valley, nggak tahu sekarang bagaimana ceritanya. Waktu itu waktu itu ada pertemuan di ITB di tahun 2007 pada saat seminar internasional, itu sempat ada gagasan seperti itu, sambil urun rembuk lah waktu itu.
hanya saja sampai sekarang nggak ada beritanya. Nah, yang sempat saya ingat, ITB sendiri waktu itu sempat punya prodi atau peminatan tentang semikonduktor. Nah, ini yang sampai sekarang saya belum tahu persis bagaimana kelanjutannya. Sedangkan mencermati kemajuan dan kebutuhan sekarang, seperti yang disampaikan oleh Prof. Desi tadi, memang betul kita harus punya kemandirian untuk industri itu. Nah, apakah mungkin kita menyampaikan ke pihak pemerintah bahwa kebutuhan ini dimulai dari penyiapan SDM, sedangkan perguruan tinggi saya perhatikan tidak banyak yang menyediakan peminatan ini, mulai dari jenjang S1 sampai dengan S3-nya. Nah, tidak banyak ditemukan. Apakah mungkin kita sampai ke non-akademis untuk dibangun istilahnya begini, pengenalan robotika saja itu sekarang sudah dikenalkan untuk yang non-akademis. Itu sudah ada beberapa lembaga kursus. Nah, mungkin nggak kita lembaga kursus ini juga menyediakan SDM sampai ke kebutuhan penyediaan chip ini. Artinya dalam rangka kebutuhan industri. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus nih ya. Wah, ini udah mau produksi chip ini ya. Luar biasa ini. Robot sudah ya, tinggal chipnya nih. Betul, karena robotika sekarang kan sudah cukup populer. Tapi bagaimana dengan komponennya itu yang betul. Kita nggak bisa kan tergantung terus dengan pihak lain. Oke, saya kira terus teknologi terus berkembang ya, Pak Agus ya, terima kasih. Langsung saja, mohon tanggapannya mungkin dari Pak Prof. Desi dulu. Ya, terima kasih Pak Nurul ya. Terima kasih Pak Agus. Saya tahun 1986 kan berangkat untuk kuliah di Inggris ya, dan itu saya membaca berita hengkangnya Fairchild dari Bandung ke Vietnam ya, karena biasanya kan kita mengatakan karena di Indonesia itu harus itu high cost ekonomi ya, amplop-amplop yang harus disebar itu banyak, sementara Vietnam itu negara komunis. Tapi mereka rapi karena apa ya, ini bukan karena komunisnya ya, mungkin karena kalau ada orang korupsi di sana atau bribery ya ketahuan langsung ditembak kan di sana ya. Jadi itu anunya kemudian saya sebenarnya ke Inggris tuh mau belajar AI ya, karena Unis of Essex itu terkenalnya hebatnya di AI, tapi orang-orang AI-nya itu pada pindah ke Amerika ya. Jadi yang tertinggal adalah orang-orang hardware, jadi saya akhirnya switch ke hardware. Saya juga PhD saya di VLSI Design Lab, sehingga ya ini saya waktu KSTI di Bandung itu presentasi Pak Algrin Purnomo itu dari Infineon Batan, itu pernah mengadakan rekrutmen untuk engineer di bidang IC design ya, atau semikonduktor secara umum, yang hadir 5 mahasiswa, yang minat 5, yang diterima cuma 1 Pak, dan saat ini mahasiswa tersebut itu bekerja di Swedia, Infineon Swedia ya. Jadi ini masalah kita, memang kalau mau cari duit cepat itu ya software di Indonesia ya. Jadi dagelan kami itu risetnya hardware, paper-papernya hardware. Tapi kalau cari duit ya Laravel gitu, ikut Mas Rangga itu ya, cari duit pakai Laravel. Itu lebih cepat kan itu, lebih ini masalahnya tidak hanya penyiapan talenta atau SDM, tetapi juga dukungan dan insentif dari pemerintah untuk ini. Jadi kalau di Cina ada ide apa kan itu didukung oleh pemerintah ya. Jadi saya kadang melucu kawan-kawan itu yang sekolah PhD di bidang teknik, bidang MIPA dan sebagainya, akhirnya bisnis tercepat adalah biro perjalanan umroh gitu ya. itu pasti untung itu ya, dan tidak ada yang protes karena tidak boleh berdebat di dalam haji atau umroh ya. Jadi kita bagaimana caranya, kami di program studi S1 ELIN itu di Fakultas MIPA itu kita wajibkan mahasiswa membuat sirkuit,
Dan ketika ujian skripsi, sirkuit itu harus dalam PCB. Sudah berbentuk PCB, tidak boleh protoboard. Kalau dia hadir di ruang ujian skripsi masih bawa protoboard, ya udah ulang aja ujiannya. Dianggap gagal, ujiannya diulang harus pakai PC. Apa kok kita memilih itu? Karena harapan kami itu menghidupkan kembali para PCB maker gitu ya. Kalau misalnya ada yang elektronika, berapa elektronika di seluruh Indonesia itu nanti dia meng-create demand sehingga ada pemain-pemain lokal untuk membuat PCB dari desain mereka. Walaupun sebagian mereka masih ada yang ke luar negeri juga karena mengatakan luar negeri lebih murah gitu daripada provider di dalam negeri. Dulu saya pernah ketika Dirjen Postal itu Pak Basuki Yusuf Iskandar itu saya sering main ke situ bertiga, saya Pak Suhono, Pak Abdullah Al-Kaf dari ITS ya. Zaman itu pengen menghidupkan kembali industri telekomunikasi, tetapi anunya kan dulu ada salah kebijakan ya, harusnya kan orang Indonesia bisa membuat BTS ya, tetapi yang dipasangkan punya Siemens gitu ya. Itu kebijakan yang harusnya kita agak protektif terhadap industri dalam negeri. Saya sepakat sekali dan bagaimana semangat kawan-kawan ini untuk menghidupkan kembali industri hardware di telekomunikasi atau di bidang-bidang lain, IC dan sebagainya itu bisa direalisasikan. Satunya yaitu dengan coba itu yang terpikir di kami ya, meng-create demand untuk PCB. Nanti demand untuk apa lagi yang itu kaitannya dengan elektronika. Kalau kebanyakan orang kalau geser kepada informatics, computer science karena itu tadi ya lebih mudah untuk walaupun SPBE menurut saya juga kurang begitu semangat ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kan meng-create demand untuk industri dalam negeri bidang software ya. Tapi kan ya ada ya terserah Cortex kenapa harus pakai luar negeri ya? Kenapa enggak diserahkan ke kita ya? Kepada orang-orang di dalam negeri. Cortex itu kan buatan luar negeri katanya ya, yang itu memakan biaya sekian triliun. Ketika ada kebutuhan kenapa sekarang itu harus kerjasama dengan China? Butuh telur sekian MBG ya, kenapa harus bekerja sama dengan perusahaan China? Memang nggak ada perusahaan dalam negeri yang bisa menyediakan sekian berapa? Saya lupa. Sekian juta telur itu ya harusnya menghidupi dalam negeri Pak. Saya sepakat sekali harusnya menghidupi dalam negeri. Semua diarahkan dalam negeri juga. Nah sayangnya kita selalu mengatakan bahwa orang dalam negeri itu kurang kompeten. Nah bagaimana kita akan jadi kompeten kalau nggak pernah diberi kesempatan untuk menunjukkan kompetensi? Memang kalau apakah itu juga ada kaitannya dengan peraturan-peraturan ya yang sudah memenuhi nanti pejabatnya jadi dianggap korupsi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi beberapa berita yang saya baca, kenapa kebutuhan ini kerjasama dengan Cina, kebutuhan ini kerjasama dengan Cina. Kapan kita itu diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa. Terima kasih Pak Gus. Nurul kembali Pak Nurul. Matur suwun Prof. Jaji. Ini ulasan yang luar biasa, ini bisa memberikan insight ya kepada Bapak Ibu semua. Ini masih ada ini masih beberapa pertanyaan di chatting itu ya dari Pak Rizal Alfian. Nah, ini ternyata banyak ini pertanyaannya ini, ada 2 dan panjang. Barangkali Pak Rizal bisa open mic. Saya masih di luar Pak. Oke, ya saya bacakan aja ya. Di jalan. Ya, betul aja. Oke. Menarik ini pembahasan topik malam ini. Kita ketahui Israel memiliki reputasi global ya dalam pengembangan teknologi spionase tingkat lanjut yang menargetkan baik perangkat lunak, software maupun perangkat keras, hardware sebagai alat komunikasi. Strategi mereka mencakup penyusupan rantai pasokan fisik hingga penggunaan spyware canggih. Ya. Izin bertanya kepada para narasumber, kepada Prof. Jazi yang pertama. Yang diketahui Prof. Jazi, apakah bisa disebutkan fakta atau kejadian yang ditemukan di Indonesia tentang manipulasi hardware yang
sudah jadi mata-mata atau spionase di perangkat atau device yang beredar di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pemerintah baik BIN, BSSN, Kementerian Pertahanan dalam melibatkan para pakar atau ahli dalam mencegah spionase di dalam hardware atau perangkat yang diimpor, bahkan alat-alat pertahanan yang dibeli untuk pertahanan dan keamanan Indonesia. Mohon pencerahan, monggo, mungkin proses dulu. Iya, kalau kita mau nebak-nebak ya banyak kasus sebetulnya yang entry point-nya itu dari IP kamera ya. IP kamera. Ya, ini kalau kita mau cari di Google ya banyak kasus di Indonesia yang dari IP kamera itu dia bisa misalnya apa yang tadi Mas Arief sebutkan kan itu kita dipotreti kan tadi kita dalam kondisi telanjang dan sebagainya dipotret itu dari IP kamera. Tapi kalau kita mau perluas itu ya smartwatch kita itu kan sebetulnya somehow melakukan itu. Ya, ada nanti ngukur tekanan darah atau apa gitu ya, variabel kesehatan. Lalu dia pasti dikirim ke server dari pabriknya. Ya, karena ini connect dengan internet dan seperti kata Mas Arief tadi itu kan passwordnya itu passwordnya default ya, nggak bisa diganti. Jadi pasti ke sana. Dan kemudian mereka melakukan data analisis dan sebagainya, lalu menebak nanti dalam 5-10 tahun orang-orang Indonesia ini akan sakit apa. Dan kalau itu sudah diketahui, maka mereka mulai mengembangkan obatnya. Jadi nanti ini kesuksesan bisnis karena obatnya cocok sekali dengan yang diderita oleh kita ya. Kalau dari militer dan sebagainya, ya saya jawabnya yang nomor 2 ya. Saya 2 kali atau berapa kali ya diundang oleh BSSN, tadi ada bapak dari BSSN ya, dan kemudian Kemenko Polkam ya membahas tadi rencana undang-undang ketahanan dan keamanan siber. Tapi ya saya minta draft tidak diberi ya karena mungkin ini masih pembicaraan tingkat tinggi ya. Biasanya kan kalau ketahanan dan keamanan siber itu kelompok Hankam pasti dukung kan, kelompok Hankam dukung karena itu bagus untuk mereka. Tapi kelompok keuangan itu agak punya resentment karena nanti ini kan ada biayanya. Semua itu akan memakan biaya ya yang besar mungkin ya. Jadi mungkin masih ada pembicaraan di sana sehingga yang saya kemukakan adalah CRA-nya EU ya, European Union Cyber Resilience Act. Ya, itu aja tuh alasan saya karena saya nggak diberi draftnya, saya bahas ini saja. Nah, paling-paling nanti kita kan juga nyontoh gitu ya. Ada dari undang-undang Eropa itu yang bisa kita contoh. Tapi yang lainnya itu seperti yang saya kemukakan di presentasi saya, kita tidak punya lembaga yang mengoversight IC ya. Nggak ada, mungkin karena belum ada undang-undang IC ya. Jadi IC yang kita import masuk aja. Bahwa mereka ada masalah di dalam IC-nya, trojan dan macam-macam, itu ya udah terserah konsumen gitu ya. Maunya kan ketahanan cyber itu konsumen diproteksi. Sehingga dia tidak perlu mikirkan, pokoknya kalau yang ini ya kayak model makanan itu ada label halal gitu ya. Ini kan nanti lembaga itu harus mengatakan ini secure ya. IC-nya sudah diuji bahwa ini nggak ada sesuatu ya, walaupun mungkin tidak bisa 100% benar. Jadi itu saja dan mohon maaf itu di TNI pun saya kira nggak ada unit itu. Jadi kalau TNI membeli IC terus kemudian membuat roket, ya itu bahaya kan, roketnya maunya untuk nembak A ternyata nembak B gitu ya. Karena ketika dia diluncurkan itu trojan hardware-nya bekerja, ke-trigger sesuatu, dia ada trojannya, jadi nanti dibelokkan kan, jadi salah sasaran ya. Nah ini juga, apalagi kalau kita beli dulu siapa itu ya Pak Profesor Abdullah Alkaf itu kan guru besar elektro ITS itu dulu menangani apa ya, diminta untuk menangani Exocet atau apa ya. Exocet itu rudal buatan Perancis kalau nggak salah ya. Ini mencerita beliau ya, itu kan
ya dikunci, semua dikunci. Kami juga ada peralatan di lab itu yang dibeli buatan Cina, ya itu dikunci, nggak bisa dioprek. Ya, kalau dioprek nanti rusak itu ya. Ya, jadi ini selain nanti mungkin ada alat-alat yang nguping saja itu sudah suatu yang berbahaya. Saya kira ini saja supaya nggak. Jadi perlu ada ini ya, Prof. Perlu ada dana abadi Hankam. Itu ada tanggapan dari Pak Rizal. Monggo, ya itu saya sudah melempar bolanya, monggo kalau mau ditendang kemana bolanya. Iya. Siap. Makasih Prof. Ya, enggak. Ya. Untuk Pak Arief mungkin bisa ada tanggapan? Nambahin Prof Jasi ada kasus yang itu, Prof. RQ4 Reaper, Prof. Pesawat Interasia itu loh yang punya Amerika itu. Reaper ya. Ya, RQ4 Reaper. Itu kan dijatuhkan oleh Iran, ya kendalinya diambil alih itu, sehingga dia bisa turun di lapangan Iran tanpa rusak, sampai si Obama ngemis minta dikembalikan tuh Reaper-nya. Itu kejadian kan, ya artinya itu bukan lagi soal cerita angan-angan, tapi kejadian di militer sudah ada. Itu pesawat Stealth. Ya itu steal loh, ya. Itu bisa dijatuhkan kemudian di reverse engineering oleh Iran, sehingga sekarang Iran punya sendiri ya pesawat steal, bisa bangun sendiri kan. Dia dari menjatuhkan Reaper itu kendalinya diambil alih, diturunkan di Iran, kemudian di reverse engineering. Dan ini kan pelajaran juga buat Hankam juga kita. Bagaimana kita mau merasa aman? Pertahanan kita mau merasa aman. Lawang kita impor pesawat, impor teknologi tinggi, tidak ada audit, ya, tidak ada audit atas perangkat itu. Kita di kesehatan ada BPOM, ya, di makanan ada label halal. Militer yang strategis malah nggak ada itu. Ya. Tentara itu nggak khawatir misalkan pesawatnya itu diambil alih lagi terbang kemudian di remote. Jangankan pesawat, motor aja bisa kok, ya. Dan itu udah kejadian, bukan cuma dongeng, bukan cerita, bukan Night Rider, itu Night Rider, itu udah kejadian. Nah ini harusnya jadi pelajaran buat pemerintah. Apa kita udah saatnya masuk atau belum? Apa kita mau seperti ini terus? Kalau kita mau aman, ya udah bentuklah lembaga seperti yang tadi Prof Jasi cerita. Ada lembaga audit, lembaga pengawas, lembaga pengaman terhadap import industri teknologi. Ya, itu harusnya udah ada. Itu tambahan saya, Prof. Terima kasih. Oke, atur suwun. Oke. Berarti untuk closing statement, Prof, ini pas banget nih waktu, kurang 6 menit. Monggo Prof Jaji dulu. Oh ya, pertama terima kasih ya, minat ini banyak sekali yang berminat untuk hal seperti ini dan kita memang tidak mudah ya. Kalau mungkin di Cina dukungan pemerintahnya besar sekali dan Huawei dan sebagainya itu kan memang didukung oleh pemerintah sejak awal karena dilihat bahwa dia akan menghasilkan duit bagi pemerintah ya, baik melalui pajak misalnya ya. Kemudian India, tadi kalau India itu sikapnya jelas sekali. India itu harus kemandirian teknologi. Perkara sekarang banyak yang masih buta huruf, itu nanti kalau mandiri teknologi, memberikan kesejahteraan melalui ekspor teknologi atau outsource dari perusahaan-perusahaan Amerika atau Eropa di India, maka lama-lama yang buta huruf itu akan bisa baca dan kesejahteraannya akan bisa naik ya. Nanti kalau ngomentari Mas Arief, kalau pesawat Reaper itu jatuh di Indonesia, apakah kita akan mengoprek itu reverse engineer atau kita hanya akan foto selfie di depannya itu ya. Sehingga kalau jatuh di Indonesia itu Amerika nggak khawatir, paling orangnya selfie aja di situ ya. Apalagi kalau itu jatuh di Cina itu akan lebih khawatir lagi Amerika itu ya. Iya, nah itu kita bisa mengukur sampai di mana kita ya sikap kita terhadap industri ya.
Kalau kita di kampus itu kayak saya di kampus kan mudah, nggak ada banyak tantangan. Pokoknya nulis paper, riset, cari dana penelitian, kemudian ditulis sebagai paper, publikasi, itu kan mudah. Tetapi kalau begitu kita mau bangun industri, masalahnya kan banyak sekali ya. Regulasi. Di Indonesia itu banyak sekali perizinan ya. Yeah. Izin yang harus dilewati itu banyak sekali, dan kawan-kawan yang mengembangkan itu kan harus izin dari sini, izin dari ini, dan dari ini sampai kemudian bisa diterima sebagai produk yang bisa dipakai oleh masyarakat ya. Nah ini kita perlu cari, saya tidak bisa jawab sekarang bagaimana ya. Bahkan saya pernah Bu Muluk ya, Profesor Muluk itu yang Menkes waktu itu, saya tanya, Bu, apakah ada pengawasan terhadap, mohon maaf itu ya, kalau kita di Jakarta perempatan jalan itu, saya bilang ke Bu Muluk ya, tolong Ibu nanti lihat kiri kanan, itu ada obat, toko obat kuat laki-laki, isinya apa itu? Lalu itu kan tidak pernah diawasi. Kemudian kantin-kantin di Unisas itu kan nggak diawasi. Nanti 4 tahun setelah lulus mahasiswa tiap hari makan itu, nanti jadi sakit. Kalau misalnya sepiring cuma 9.000 itu apa ya yang dimakan itu? Itu sudah plus dapat es jeruk, dapat apa? Nah ini makanan memang itu murah untuk mahasiswa, kecuali subsidize ya. Kalau kayak Jerman itu anak saya kan pernah di Jerman ya, di Saarland, itu kan begitu dapat kartu mahasiswa, dia makan di Mensa itu setengah harga. Kalau dosen harganya 10 misalnya, dia cuma 5. Jadi dengan itu kan dimudahkan mahasiswa ya, naik bis gratis, naik apa gratis gitu ya, pakai kartu mahasiswa itu ya. Memang mohon maaf, kita kayaknya nggak jelas ya, kita mau kemana ya, apa yang mau didukung, apa yang mau dikembangkan. Jadi energinya jadi kemana-mana. Kalau itu fokus ke suatu industri yang mau dikembangkan, kita bisa fokus di situ juga. Terima kasih Pak Muluk. Dr. Sun, closing statement-nya Prof. Jaji, monggo Pak Arief. Terima kasih. Kita ini sekarang dalam era mengalami pergeseran paradigma keamanan. Ya, kita sudah melihat pergeseran besar. Dulu ya, dalam dunia keamanan siber, kita tuh hanya fokus pada keamanan software, ya, jaringan software. Sekarang eranya sudah berganti. Kita sudah harus beralih pada keamanan hardware. Ya. Jadi kita tidak terfokus lagi semata pada keamanan software, jaringan, tapi hardware juga penting. Karena ini menjadi fondasi, ini menjadi kedaulatan kita. Kalau ini tidak kita biarkan, kita belum care, kita belum khawatir dengan fondasi ini, ya wassalam. Jangan bermimpi kita mencapai Indonesia Emas tahun 45. Kemudian juga dengan kita membangun industri sendiri di tingkat hardware, di tingkat arsitektur chip, itu kita sebetulnya sedang menegakkan kepercayaan ya terhadap perangkat kita, mempertahankan kontrol, karena kita bisa mengontrol keamanan kita sendiri, dan yang penting adalah menjaga kedaulatan digital. Dan terakhir adalah, jika fondasi saja kita tidak bisa kita percaya, maka keamanan itu hanya mimpi, ya, hanya ilusi. Jangan bermimpi kita aman dengan teknologi tinggi. Enggak, kita nggak aman. Ya. Selama fondasinya itu kita tidak bangun. Dan ini menjadi krusial sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kang Mas Arief Priantoro untuk closing statement-nya. Dan tentunya terima kasih atas materi ya, baik tadi pemantik dan pembahas ya, Prof. Jaji dan Pak Arief ya, dan juga diskusi yang tentunya sangat dinamis dan kaya dengan perspektif ya. Dari diskusi malam ini ya, kita bisa menarik satu benang merah ya, bahwa pengamanan hardware bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang strategis yang tentunya menuntut kolaborasi lintas sektor. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup, mohon maaf, mungkin cam-nya bisa dihidupkan dulu untuk kita ngambil dokumentasi.
Wah, ini ada Mas Prof. Aji Supriyanto, ini luar biasa ini menyimak. Oke, Mas Nurul, selamat malam. Oke, sugeng malam, Prof. Monggo kita buka dulu. Monggo Bapak Ibu, ya, barangkali 1, 2, ya, oke, ini ada 3 halaman. Monggo, 1, 2. Pak Rangga bisa bantu. Oke. Oke, Wan, ya, Pak Bima, oke, monggo terus ya, ada Pak Rizal, oke, Prof Tri masih monitor, ada Mas Arief, oke, 1, 2, 3, oke, untuk halaman kedua, oke, silakan Bapak Ibu bisa camnya dibuka. Oke, terima kasih. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan tentunya narasumber ya, Prof Jazi dan Pak Arief ya, dan yang telah berpartisipasi aktif ya pada kesempatan webinar misi yang ke-60 pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini memberikan manfaat dan menjadi pemicu langkah nyata ke depan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Dan yang terakhir saya akan bacakan pantun. Membaca buku di bawah cahaya. Cakep. Ilmu dirangkai penuh makna. Cakep. Hardware kuat jadi pondasinya. Menuju bangsa yang mandiri teknologinya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Sampai ketemu lagi misi ke-61 pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih semua ya. Have a long weekend ya. Amin. Mas Nurul lain kali itu apa namanya? Puisinya harus nyambung. Puisinya aja yang nyambung. Nggak nyambung ini. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.